أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yaitu DKM Masjid Al-Maghfirah Bapak Dr. Andes Didi SH, barakallahu fi hayati syarifah, dan segenap para habaib Suriah Rasul Al-Habib Haikal Al-Habsi, Al-Habib Ja'far Al-Habsi, barakallahu fi hayati syarifah, Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Randes Fauzi Marhasan, dan para orang tua, para sesepuh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Kita doakan agar guru-guru kita, para orang tua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupannya dan diberikan keistiqomahan agar tetap terus dapat membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin Allah kita dapat berkumpul dalam munasabah yang amat mulia, yakni malam ini kita mengadakan tawakufan taklim kita sementara. Yang biasanya kita baca kitab, kita ngaji Quran, ini malam semua taklim kita tawakufkan. Ini bukan hanya di zaman kita, sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau memerintahkan kepada para sahabat-sahabat untuk mengalihkan yang biasanya ngaji hadis, ngaji Quran, yang ngaji fikih dan lain sebagainya. Rasulullah memerintahkan untuk dialihkan dan fokus memperbanyak membaca Al-Quran, sebab tamu yang akan datang ya kepada kita ini yakni yaitu bulannya Al-Quran, syahrul Quran, yang dikatakan oleh Allah, unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah dahulukan dengan zikir, tahlil dan membaca riwayat Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kitab Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Kita tahu bahwa Habib Ali ini seorang wali min auliyaillah, orang yang zuhud, ya, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari
di satu majelisnya Al Habib Ali, ya, lagi ada acara majelis, ada seorang ulama yang hadir di majelis beliau saat itu. Kata ulama ini yang hadir di majelis itu, di dalam hati beliau hanya mengucapkan dalam hati. Apa yang diucapkan? Katanya Habib Ali wali, katanya Habib Ali zuhud kepada dunia. Buktinya apa? Majelisnya mewah, ya, majelisnya juga makanan yang disediakan oleh Habib Ali pun mewah-mewah. Mana ada wali seperti ini, mana ada orang zuhud seperti ini, katanya. Di dalam hati. Tapi setelah majelis selesai, ya karena beliau ini tamu, ya diperintahkanlah masuk ke rumah Habib Ali. Disediain makanan yang enak, luar biasa. Ya, ketika dipersilakan oleh Habib Ali, ya, wahai Syekh, silakan, ya dimakan. Tapi sebelum engkau makan, aku pengen tanya, kata Habib Ali, apa yang kau ucapkan ketika tadi majelis, yang engkau ucapkan di dalam hati kamu? Katanya tamu, saya nggak ngomong apa-apa, Beb, katanya. Ya, di hati saya nggak ngomong apa-apa, katanya. Saya tahu, kata Habib Ali, apa yang kau ucapkan. Akhirnya terus terang ini ulama ini, ya, tadi yang aku katakan di dalam hatiku di saat majelis, ya Habib, engkau kan terkenal wali besar, engkau termasuk orang yang zuhud, kok hidupnya mewah, ya, mana ada wali seperti ini. Ya, yang aku katakan itu, ya Habib. Ya, betul. Kata Habib Ali, ya, ma uhibbud dunya walakin tuhibbuni. Aku nggak cinta kepada dunia, tapi dunia yang cinta kepada aku. Kalau engkau nggak percaya, tunggu sebentar, 10 menit lagi. Datanglah tamu dari kerajaan bawa korma yang mahal, ya, yang nggak orang kita nggak pernah makan dah kecuali orang-orang kerajaan. Ya, assalamualaikum ya Habib Ali, ini dari raja korma, silakan taruh di situ. Ya, pulang langsung. Kata Habib Ali, ya, nanti engkau mau pulang, korma ini engkau bawa, kata Habib Ali. Aneh korma model begini banyak di kamar, bawa ntar pulang, terserah. Antum mau jual, fadal, inti buat makan pribadi silahkan. Dibawa sama ulama ini, ternyata dijual di kota Sewon. Ketika dijual korma ini, yang beli pun ulama, ya, yaitu Syekh Baroja, ulama besar juga, yang beliau berani beli dengan harga mahal lantaran pengen memberikan hadiah kepada gurunya Al Habib Ali Muhammad Habsyi. Dibawa lagi itu korma, dikasih buat hadiah Habib Ali. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bib, enak mau beli korma nih Bib, korma mahal, nggak ada yang jual Bib. Ya udah taruh situ, kata Habib Ali. Padahal korma Habib Ali tadi, ya, ulama yang jual balik lagi Habib Ali ngasih kabar kormanya laku. Ya Habib, alhamdulillah korma laku sekian, ya, jual sekian juta, kata dia. Nah tamu itu, ya, yang ulama ini yang jual ngeliat ini Bib yang beli tadi kormanya Bib. Ya kan, ya, katanya. Kata Habib Ali, betul gak? Aneh nggak cinta sama dunia, tapi dunia yang cinta kepadaku. Buktinya apa? Itu korma balik lagi tuh, lihat. Ya, nah ini orang, kalau orang sudah mahabbah, udah dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dunia, bukan itu ulama yang mencari dunia, tapi dunia yang nyamperin kepada ulama tersebut. Ini manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu umum setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya titel inti berentet, belum tentu akhirat itu ngikut kepada inti. Tapi kalau kita belajar ilmunya Allah, kita belajar ilmu agama, ya, dunia itu akan ngikut kepada kita. Ya, ini hebatnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita beruntung, kita diberikan kesempatan panjang umur, ya, kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu itu penting, ya, sebab thariqah belajar ilmu itu dua, kata Al Habib Abdul Haddad. Ada thariqah talaki, ada thariqah simai. Kalau thariqah talaki itu kita bawa kitab ke rumah kiai, ke rumah Habib, kita baca, atau kita alhamdulillah ya malam Selasa pada megang kitab ngajinya, ya, itu namanya taraki.
kita akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu dan keberkahan dari guru itu langsung. Beda dengan yang model simai, ya, yang baca kitab gurunya, yang nerangin gurunya, yang pinter ya gurunya. Inti cuma dengerin doang, nguping. Ya, kalau ngaji nguping ini dia akan mendapatkan keberkahan ilmu dan keberkahan daripada guru dengan 3 syarat. Yang pertama, dia harus mahabbah kepada guru. Siapapun yang kita anggap guru, kita harus cinta kepada guru tersebut. Bagaimana caranya cinta kepada guru? Nah, apa yang kita dapatkan di saat kita taklim dan kita lihat guru kita melakukan hal-hal yang baik, itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, kita contoh apa yang dilakukan oleh guru kita. Itu salah satu bentuk mahabbah kita kepada guru. Ya, dulu waktu Anda di Rubat, ada santri kita di Indonesia, ya, artinya bandel, ini santri bandelnya luar biasa. Ketika itu pengen pulang ke Indonesia, pamit dengan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Ketika duduk di hadapan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, ya, paha kanan kirinya Habib Hasan dicium sama dia, pundaknya diciumin sama dia orang, sampai jidatnya Habib Hasan dicium. Ya, tangannya bulak-balik dicium. Habib Hasan diam aja. Apa kata Habib Hasan? Suf, katanya, kalau antum mahabbah kepada saya, bukan begini caranya mahabbah, bukan cium tangan bolak-balik, cium jubahnya, ya, bukan, kata Habib Hasan. Ya, kalau kamu cinta kepada saya, kata Habib Hasan, apa yang anda sampaikan ilmu kepada antum, ya, apa yang anda ajarkan ya kepada antum ilmu, inti praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari, baru inti mahabbah kepada anda. Walaupun kamu nggak pernah cium tangan kepada saya, kata Habib Hasan, ya, kamu nggak pernah berhadapan kepada saya, tapi engkau dengar ilmu yang saya sampaikan, kata Habib Hasan, dan engkau amalkan, kata beliau, saya tahu malah engkau lebih mulia daripada orang yang cium tangan setiap hari sama saya tapi dia nggak ngamalin ilmu yang dari saya. Ya, itu yang penting, mengamalkan ilmu yang kita dapat dari guru, itu bukti mahabbah kita kepada guru. Ya, yang kedua, ya, kalau kita mau berkah ilmu kita dan dapat keberkahan daripada guru, kita harus sering duduk dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim. Duduk, nggak hanya sama guru kita ngelihat, ya, ada guru-guru pada ngumpul, duduk, nggak apa-apa, kita dengerin perkataan mereka, ucapan mereka, apa yang diomongin. Insya Allah kita akan bertambah pengetahuan kita, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, karena kita ngumpulnya dengan orang alim, dengan orang soleh. Ya, mungkin selama ini kita salah, kita bisa tanya sama mereka. Ya, kemudian yang ketiga, sering silaturahim kepada orang-orang soleh, kepada guru-guru. Ya, jangan silaturahim itu kehitung kalau guru udah ngap-ngapan di rumah sakit baru tengokin gurunya. Ya, ame lebaran halal bihalal, ya, baru dia datang. Jangan. Ya, nah, kalau emang kita benar-benar menganggap orang itu guru, ya, tadi silaturahim. Ya, bukan hanya lagi sakit, tapi dalam keadaan sehat pun kita tengokin guru dan lain sebagainya. Itu keberkahan di situ. Ya, beda dengan orang yang ngajinya talaki, langsung baca kitab depan beliau, langsung dapat kita, langsung dapat nazroknya dia. Ya, nah ini seperti itu. Ya, nah makanya kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Ya, kita ngaji jangan hanya nguping, tapi bawa buku, bawa catatan. Kalau nggak bawa kitab, bawa catatan, pulpen paling kagak. Ya, kalau nggak muta'alim au mustami'an, ya, masih bagus emang mustami'an, dengerin doang nguping masih bagus daripada nongkrong pinggir jalan. Ya, daripada dia main gitar pinggir jalan. Ya, tapi dia hadir di majelis walaupun dia dengerin doang, itu masih cakep. Yang keempat, au muhibban, ya, cinta kepada majelis, karena sibuknya dengan kerjaannya dia di kantor, setiap ada majelis dia tahu jadwalnya, dikirim aqua, dikirim kue, ya, untuk orang yang ngaji, karena dia muhibbin, cinta kepada majelis taklim. Cuma waktunya ini orang susah,
nggak ada. Ya dia cuma bisa ngasih, ya diperhatiin majelis dan lain sebagainya. Jangan kita jadi yang kelima, jadi orang alim kagak, muta'alim kagak, mustami'an kagak, gedek kami majelis. Ma'udzubillah. Ya, nah, dia akan celaka yang model begini orang nih. Dunia akhirat udah nggak aman udah. Ya, nah ilmu penting, ilmu. Ya. Nah, ilmu yang kita belajarin selama 10 bulan ini nggak ada apa-apanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. 100 tahun kita belajar ilmunya Allah, nggak ada setetes air yang ada di lautannya Allah. Kayak kita ngelemparin jarum di tengah laut. Gimana sih ambil yang kita dapat 10 bulan. Ya, ngajinya seminggu sekali. Kalau seminggu sekali, kadang-kadang seminggu datang 3 minggu nggak kelihatan. Ya, yang nggak istiqomah, artinya bisa hitung. Ya, nah ini bagaimana ya kita mau dapat ilmu. Nah, ilmu yang sedikit ini yang kita dapatkan, kalau pengen barokah diamalkan. Barakatul ilim bil amal. Ya, ilmu itu berkah kalau kita amalkan. Ilmu kita banyak nggak diamalin, nggak ada berkahan ilmu tersebut. Ya, ilmu penting. Ya, dengan ilmu lah ya ibadah kita semakin bagus dan semakin ya ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ibadah tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, enggak bakal diterima ya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu penting. Ya, jangan kita urusin dunia aja. Ya, dunia aja, enggak pernah kita sisihin waktu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, kata Rasulullah, pernah Rasulullah ya ada sahabat lari-lari sampai ngos-ngosan ya sampai Rasulullah. Akhirnya nih orang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa wahai sahabat engkau sampai nyesak begini ngos-ngosan? Ontak saya hilang ya Rasulullah. Berapa banyak? Banyak, lebih dari 20. Ya, kalau ontak 40 juta, 1 kali 40 lumayan, 2 kali 20 ekor. Ya, dia ngadu sama Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, kirain engkau lari-lari sampai ngos-ngoskan, takut ketinggalan takbiratul ihramnya imam, kata Rasulullah. Taunya inti ngabarin ontak kamu hilang, katanya. Emang kenapa? Apa hubungannya takbiratul ihram imam sama ontak saya yang hilang ya Rasulullah? Kan mahalan ontak saya, katanya. Ya, kata Rasulullah, lau muliatil ibili, lau muliatil ardo ibilan, seandainya bumi ini engkau penuhi dengan ontak kamu semua, ya itu lebih mulia engkau ikut takbiratul ihram bersama imam. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, nggak ada apa-apanya. Ya, kata Syekh Makki Al-Maliki, beliau mengatakan dunia itu ya diumpamakan seperti bangke yang baunya busuk. Hanya orang-orang tolol, orang bodoh yang dia memalingkan wajahnya ke dunia itu. Ya, tapi kalau orang yang berakal sahih, orang yang berakal bagus, dia tidak akan melirik itu yang namanya dunia. Ya, dia lebih melirik urusan akhirat. Ya, nah ini apalagi akhir zaman seperti ini, zaman fitnah. Ya, kalau kita nggak bekal iman yang kuat, nggak bekal ilmu, ya ini bahaya. Bagaimana nanti anak keturunan kita? Ya, mumpung kita dipanjangkan umur, dikasih sehat walafiat, manfaatin sisa umur kita. Ya, nah jadi ilmu ini yang kita dapatkan. Nah, nanti buat apa? Untuk kita praktekkan, karena kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan. Nah, ibadah kita, puasa kita tahun ini harus lebih baik. Tarawih kita insya Allah nggak sampai bolong tahun ini. Ya, baca Quran kita paling tidak minimal 1 kali kita hatam Quran. Ya, tahun kemarin kita masih bolong-bolong tarawih, nggak pernah baca Quran, ya nggak pernah sedekah. Paling tidak ya ilmu yang kita dapatkan, ayo kita praktekin, kita amalkan, ya supaya ya ibadah kita tahun ini puasa di bulan Ramadan ya paling tidak lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, paling tidak kita ada di tingkatan yang kedua, bukan hanya puasa nahan haus dan lapar aja, hatta anak SD mampu semuanya. Ya, kalau sekedar nahan haus dan lapar, paling tidak itu kita di marotib yang kedua. Ya, puasa khusus,
Ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga bisa menahan jawarih, anggota badannya, dari perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Ya, kata Rasulullah dalam hadisnya, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, ini jangan sampai kita begini. Paling nggak tahun ini harus lebih baik. Ya, nah makanya saya mengharapkan ilmu yang 10 bulan ini yang singkat ini kita pelajarin bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, itu udah alhamdulillah. Paling enggak 1-2 ada yang nempel di hati kita. Ya, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, tokalik. Wah, ini enggak masuk berarti ilmunya dia. Ya, nah paling enggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Udah cakep banget udah tuh. Ya, nah mudah-mudahan ya kita diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat. Ya, dan juga kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan agar terus dapat duduk di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, umur kita dipanjangkan oleh Allah agar bisa sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Ya, dan saya atas nama guru, ya mewakili daripada guru yang mengajar di sini, apabila di dalam mengajar mesti banyak kekurangan di sana sini, atau tutur kata yang kurang sopan, atau tingkah laku yang kurang baik, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya hanya ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam